tapi pelit, bakhil, medit. Jangan doakan dia cepat mati. Doakan supaya dapat hidayah, supaya kalau dia mati menghadap Allah, sama-sama punya waktu. Semuanya rugi, yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang pejabat rugi, yang tak ada jabatan lebih rugi lagi. Tapi jangan kecewa, ada yang beruntung. Ada kepuasan batin kalau saya datang ke Jambi. Puas batin tablik akbar karena orang ramai di tanah lapang. Bukan, saya tak begitu suka terlalu ramai. Habis selesai ceramah, sampahnya setinggi gunung. Tapi alhamdulillah, bolak-balik Abdul Somad datang, berdiri pesantren Darul Ihsan, ada anak-anak baca kitab, sehingga kalau saya mati menghadap Allah, kalau saya tua tak bisa lagi datang ke Jambi, anak-anak inilah yang akan mengajar, mengalir pahala amal jariahnya insyaallah. Amin. Kita doakan makin banyak orang Jambi yang mau berwakaf tanah insyaallah. Makin banyak orang Jambi bertanam kelapa sawit yang hasilnya untuk pendidikan. Pesantren ini bukan punya Abdul Somad. Kalau saya mati, anak saya tidak mewarisi, saya tidak dapat apapun. Ini bukan bisnis, ini bukan politik, ini hanya untuk menyebarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Saudara saya dari Sabang sampai Papua yang mengundang Ustaz Abdul Somad, paham dia keinginan Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad bukan cuma datang ceramah, tablik akbar, tanah lapang penuh, menggelegar, bukan. Tapi lebih daripada itu, kalau Ustaz Abdul Somad pulang, ada meninggalkan pondok pesantren. Jadi daerah-daerah lain yang mau meniru, tirulah bagaimana orang Jambi. Setuju? Baik? Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang baik di Jambi ini mudah-mudahan diperbanyak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang baik, apa kata Nabi mendoakannya? Katsarallahu amsalak, Allah memperbanyak orang seperti kamu. Ada orang kaya di Jambi Pak Ustaz, tapi pelit, bakhil, medit. Jangan doakan dia cepat mati. Doakan supaya dapat hidayah, supaya kalau dia mati menghadap Allah, tanahnya itu dibangun masjid, diwakafkan, mengalir setelah dia mati insyaallah. Amin ya rabbal. Berapa banyak orang Jambi yang dulu hebat-hebat, kaya-kaya, sawitnya sejauh mata memandang, karetnya tak habis 7 keturunan, tapi begitu meninggal dunia habis semuanya. Sawit dibagi-bagi anak cucu. Anak mungkin tak terlalu galak, menantu luar biasa. Istrinya habis diambil orang. Ibu-ibu ini, kalau bapak ini meninggal, ibu akan nikah dengan brownies, berondong manis. Tengok, ketawa mereka. Ibu jangan tersinggung kalau saya tanya. Boleh saya tanya, Bu? Boleh? Jujur.
Kalau bapak ni meninggal, ibu mau ikut? Ini Ustaz Somad ni provokator ini. Dia mau mengadu domba bapak-bapak sama ibu-ibu. Saya tidak ada niat jahat. Saya cuma mau menginginkan bahwa kalau kita mati, bini kita pun tak mau ikut. Betul, Bu? Cukuplah sekali aja, janganlah sampai 2 kali. Sakit kali hati bapak tu nanti. Yang kita bawa adalah tarawih kita, witir kita, zikir kita, infak kita, sedekah kita. Kalau kebetulan ada bapak ibu jadi orang kaya, sesungguhnya Allah menjadikan kekayaan itu untuk jadi amal jariah. Kalau ada di antara bapak ibu jadi penguasa, sesungguhnya kekuasaan itu dititipkan Allah supaya bisa menjadi amal jariah. Abdul Somad tak dititipkan kaya, Abdul Somad tak dititipkan kekuasaan, dititipkannya sedikit ilmu. Allah ingin supaya ilmu ini menjadi amal jariah. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad mati husnul khatimah. Semangat ya Allah. Apalah yang membuat Ustaz haru di Jambi ini? Saya haru di Jambi ini, orang Jambi wakaf tanah. Saya haru di Jambi ini, orang Jambi buatkan pesantren Darul Ihsan. Saya haru di Jambi ini, orang Jambi datang ramai-ramai tabligh akbar. Saya haru di Jambi ini. Duduk saya dengan Pak Gubernur, datang anak-anak kecil bersalaman. Saya melihat anak kecil, mereka inilah yang akan memakmurkan Masjid Al-Falah tahun 2050 nanti. Anak kecil yang 3 orang datang bersalaman tadi, sekarang umurnya baru 5 tahun. Berarti tahun 2053 dia berumur 35 tahun. Dia jadi gubernur, jadi wali kota, jadi polisi, tentara, jadi pengacara, orang kaya. Mereka ini masa depan. 2053 saya datang ke Jambi, mereka yang mengundang saya. Waktu itu bapak ibu sudah meninggal semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad ceramah di Jambi sampai lupa waktu. Sudah jam 9.22, akhirnya dikasih kartu kuning. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kebersamaan kita di dunia ini kalau bisa titiknya itu adalah titik wal asri, sama-sama punya waktu. Innal insana lafi khusri, semuanya rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang pejabat rugi, yang tak ada jabatan lebih rugi lagi. Tapi jangan kecewa, ada yang beruntung. Illalladzina amanu, yang beriman, wa amilus salihat, beramal soleh, dan dia tak mau sendirian. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. 5 inilah orang-orang yang mendapatkan balasan di hadapan Allah. Mudah-mudahan halal bihalal yang kita lakukan ini menjadi bekal amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.